Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 12, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Di mana pada video ini, yang akan kita bahas adalah sifat koligatif larutan kenaikan titik didih atau delta TB, dan penurunan titik beku atau delta TF. Oke, pertama kita akan membahas apa itu titik didih dan titik beku. Titik didih atau yang disimbolkan dengan TB adalah temperatur atau suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Atau titik didih itu adalah suhu saat zat cair mulai mendidih. Oke, berikutnya titik beku atau yang disimbolkan dengan TF. Titik beku adalah temperatur atau suhu saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Atau titik beku adalah suhu saat zat cair mulai membeku. Oke, sekarang kita lanjut membandingkan titik didih dan titik beku pelarut dengan titik didih dan titik beku larutan. Misal di sini ada pelarut ya. Pelarut memiliki titik didih yang disimbolkan dengan TB0 dan juga memiliki titik beku yang disimbolkan dengan TF0. Kemudian, apabila ke dalam pelarut ini ditambahkan zat terlarut, maka akan berubah menjadi seperti ini, atau yang disebut juga dengan larutan. Tentunya, larutan juga memiliki titik didih yang disimbolkan dengan TB, dan titik beku yang disimbolkan dengan TF. Oke, kemudian apakah titik didih pelarut murni sama dengan titik didih larutan? Nah, ternyata adanya zat terlarut dalam larutan membuat pelarut lebih sukar mendidih dibandingkan dengan pelarut murni. Artinya, butuh suhu yang lebih tinggi untuk mendidihkan larutan. Berarti, titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Selain itu, adanya zat terlarut di dalam larutan membuat pelarut lebih sukar membeku. Artinya, butuh suhu yang lebih rendah untuk membekukan larutan. Atau bisa dibilang, titik beku larutan itu lebih kecil dibanding titik beku pelarut. Nah, kemudian ingat, larutan ini kan terbagi menjadi 3 jenis. Ada larutan non-elektrolit, contohnya adalah larutan urea. Ada larutan elektrolit lemah, contohnya adalah larutan asam cuka atau CH3COOH. Dan ada larutan elektrolit kuat, contohnya adalah larutan NaCl. Nah, ternyata dengan konsentrasi yang sama, misal ureanya 0,1 m, asam cukanya juga 0,1 m, NaCl-nya juga 0,1 m. Si larutan non-elektrolit itu lebih mudah mendidih atau titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan titik didih larutan elektrolit lemah. Begitupun dengan larutan elektrolit lemah lebih rendah dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Kenapa? Nah, ingat sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel. Nah, si larutan elektrolit kuat ini karena dia terionisasi sempurna, maka jumlah partikelnya itu lebih banyak dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah yang hanya terionisasi sebagian dan lebih banyak dari larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi atau hanya berubah menjadi molekul-molekulnya. Oke, kemudian untuk titik beku berarti kebalikannya ya. Si larutan non-elektrolit itu memiliki titik beku yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah. Kemudian lebih tinggi juga dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Jangan lupa, dari ketiga jenis larutan ini, si pelarutlah yang memiliki titik didih paling kecil atau paling rendah. Dan si pelarutlah yang memiliki titik beku atau TF0 yang paling besar dibandingkan dengan ketiga larutan ini. Sekarang kita akan melihat perbedaan titik didih dan titik beku pelarut dan larutan pada diagram fase atau kurva PT pelarut dan larutan. Ini diagram fasenya. Garis horizontal ini menunjukkan suhu semakin ke kanan semakin besar, kemudian yang vertikal menunjukkan nilai tekanan semakin ke atas berarti semakin besar. Kemudian di sini adalah area fase padat. Di sini fase cair, kemudian di sini fase gas. Nah, garis ini pada suhu dan tekanan tertentu merupakan peralihan dari fase padat menjadi fase gas.
Kemudian garis yang ini pada suhu dan tekanan tertentu juga merupakan peralihan dari fase padat berubah menjadi fase cair atau mencair ya. Kemudian garis ini merupakan peralihan dari fase cair menjadi fase gas. Nah, ini kurva yang kita buat untuk pelarut dulu ya. Langsung saja kita contohkan pelarutnya adalah air. Nah, ingat air mendidih apabila tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, yaitu 1 atm. Jadi, kita misalkan 1 atm-nya di sini. Nah, kemudian titik atau suhu saat air mulai mendidih, berarti di sini ya. Atau disimbolkan dengan TB0. Karena pelarutnya air, berarti titik didihnya atau TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian suhu pada saat air mulai membeku berarti berubah dari fase cair menjadi padat ya. Berarti titiknya di sini, simbolnya adalah TF0. Nah, untuk air berarti TF0 atau titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian, apabila ke dalam pelarut atau air ditambahkan zat terlarut, maka kurvanya ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi, yang merah ini adalah kurvanya larutan ya. Perhatikan apa perbedaannya. Nah, pada tekanan yang sama, ternyata larutan memiliki titik didih yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut atau air. Titiknya di sini disimbolkan dengan TB untuk larutan ya. Selain itu, titik bekunya juga ternyata lebih rendah dibandingkan dengan titik beku si pelarut atau air. Suhu atau titik bekunya di sini ya. Dari kurva ini sudah jelas ya bahwa larutan mengalami kenaikan titik didih dari pelarutnya sebanyak delta TB. Dan si larutan mengalami penurunan titik beku sebanyak delta TF. Untuk mencari berapa kenaikan titik didihnya, berarti langsung saja kita kurangkan titik didih yang lebih besar yaitu TB, titik didihnya si larutan ya, dikurang dengan titik didihnya si pelarut atau TB0. Nah, kalau misal yang ditanya adalah titik didih larutan dan kenaikannya diketahui, berarti rumusnya menjadi TB0 ditambah delta TB atau kenaikannya. Nah, kemudian untuk penurunan titik beku atau delta TF, bisa kita cari dengan mengurangkan titik beku yang lebih besar, berarti si TF0 ya. TF0 dikurang dengan TF atau titik bekunya si larutan. Kalau titik beku larutannya yang ditanya atau TF-nya yang ditanya, maka TF0 dikurang penurunannya atau delta TF. Selain menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan yang lain untuk mencari delta TB dan delta TF. Kita buat poin yang keempat, kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF. Untuk larutan non-elektrolit, persamaan kenaikan titik didihnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Untuk persamaan penurunan titik bekunya adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Sedangkan untuk larutan elektrolit, persamaan kenaikan titik didihnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Dan untuk persamaan penurunan titik bekunya adalah delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Jadi ini persamaan untuk larutan non-elektrolit dan ini persamaan untuk larutan elektrolit. Delta TB adalah kenaikan titik didih, delta TF adalah penurunan titik beku, kemudian KB adalah tetapan kenaikan titik didih, KF tetapan penurunan titik beku. Nah, untuk nilai KB dan KF ini biasanya diketahui di soal ya. Dan untuk setiap jenis pelarut itu berbeda nilai KB dan KF-nya. Kemudian M adalah salah satu satuan konsentrasi yaitu molalitas. Untuk mencari molalitas kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan massa terlarut atau gram T dibagi dengan MR terlarut dikali dengan 1000
per massa pelarut atau gramnya pelarut. Kemudian I adalah faktor Van Hoff. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Untuk mencari I kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ingat, untuk larutan elektrolit kuat, I sama dengan N atau jumlah ionnya. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Gambar berikut adalah diagram fase air, larutan HX, larutan HY pada konsentrasi yang sama. Nah, ini adalah diagram fasenya ya. Jadi kurva yang paling atas ini merupakan kurva untuk pelarut atau air. Yang berwarna biru merupakan kurva untuk larutan HX. Yang berwarna merah merupakan kurva untuk larutan HY. Ingat, untuk kurva yang paling atas atau yang berwarna hitam ini pasti kurvanya air atau pelarut. Jadi meskipun tidak diketahui, kita harus bisa menentukan. Dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa 1. Asam HX lebih lemah dari asam HY, 2. Kl adalah penurunan titik beku HX, 3. Tetapan asam atau KaHX lebih kecil dari tetapan asam atau KaHY, 4. NO adalah kenaikan titik didih HY. Jadi di sini kita disuruh menentukan mana pernyataan atau kesimpulan yang benar. Kita cek pernyataan nomor 1, asam HX lebih lemah dari asam HY. Perhatikan, di sini asam HX, di sini adalah asam HY. Asam HX titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan titik didih asam HY. Berarti asam HX lebih lemah dibandingkan dengan asam HY. Sesuai ya dengan pernyataannya, berarti pernyataan nomor 1 benar. Nah, kemudian biasanya kalau pernyataan nomor 1 benar, nomor 3 juga pasti benar. Tinggal kita pastikan saja. Tetapan asam atau KaHX lebih kecil dibanding tetapan asam atau KaHY. Oke, benar ya. Karena HX lebih lemah dibandingkan dengan HY, berarti Ka-nya juga lebih kecil dibandingkan dengan KaHY. Ingat, semakin besar nilai Ka, maka asamnya akan semakin kuat dan sebaliknya. Berarti pernyataan nomor 3 juga benar. Kemudian pernyataan yang kedua, Kl adalah penurunan titik beku HX. Kita lihat di sini, Kl, K adalah titik beku larutan HX, L adalah titik beku air. Jadi penurunan itu dilihat atau dibandingkan dari titik beku pelarutnya. Berarti benar ya, pernyataan nomor 2 benar. Lanjut pernyataan nomor 4, NO adalah kenaikan titik didih HY. Kita lihat, N adalah titik didih larutan HX, O adalah titik didih larutan HY. Berarti NO bukan kenaikan titik didih HY. Karena kenaikan titik didih itu harus dibandingkan dengan si pelarut. Berarti yang menjadi kenaikan titik didih HY adalah MO. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Glukosa atau C6H12O6 yang masanya 18 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berapa titik didih dan titik beku yang terbentuk jika diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molar dan Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Kita buat yang diketahuinya dulu. Di sini diketahui massa glukosa yaitu 18 gram. Glukosa adalah zat terlarut, berarti gram T-nya sama dengan 18 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berarti bisa kita ketahui gram pelarutnya. Di sini yang diketahui adalah volumenya ya. Ingat massa jenis air adalah 1, berarti volumenya sama dengan massanya, yaitu 200 gram. Kb air diketahui 0,52. Kemudian Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, AR ini untuk mencari MR dari zat terlarutnya yaitu C6
H12O6. Kita cari MR-nya ya. C-nya ada 6, berarti 6 dikali 12. Ditambah hanya ada 12, berarti 12 dikali AR-nya si H, yaitu 1. Ditambah O-nya ada 6, berarti 6 dikali 16. Nah, ini kalau kita hitung, MR dari glukosa atau C6H12O6 adalah 180. Kemudian yang ditanya adalah titik didih atau TB dan titik beku atau TF dari larutan glukosa. Untuk mencari titik didih, berarti kita harus mencari nilai dari kenaikan titik didihnya dulu. Karena larutan glukosa ini merupakan larutan non-elektrolit, berarti persamaan yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Kita masukkan datanya, delta TB sama dengan KB diketahui yaitu 0,52, di sini 52 ya. Dikali M, ingat M ini adalah molalitas, bisa kita cari dengan menggunakan rumus gram zat terlarut, yaitu 18, dibagi dengan MR zat terlarut, yaitu 180, dikali dengan 1000 per gramnya si pelarut, yaitu 200 gram. Tinggal kita hitung, ini nolnya bisa kita coret 2 di atas, 2 di bawah, kemudian 1 lagi di atas, 1 lagi di bawah, 18 dengan 18, jadi sisa 0,52 per 2 atau sama dengan 0,26 derajat Celcius. Nah, ini baru kenaikannya ya. Berarti titik didihnya atau TB-nya, ingat rumusnya adalah TB0 atau titik didihnya pelarut ditambah dengan kenaikannya atau delta TB-nya. Nah, sama dengan karena pelarutnya adalah air, berarti TB0-nya adalah 100. Jadi 100 ditambah 0,26 atau sama dengan 100,26 derajat Celcius. Berikutnya kita akan mencari titik beku atau TF. Nah, untuk mencari titik beku kita harus cari dulu nilai dari penurunan titik bekunya. Karena larutannya larutan non-elektrolit, berarti delta TF sama dengan KF dikali M. Kita masukkan datanya, KF-nya adalah 1,86, kemudian M-nya sama dengan yang ini ya. Tadi kita sudah cari, hasilnya adalah 1/2, berarti langsung aja kita kalikan dengan 1/2. 1,86 dikali 1/2 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Lalu kita bisa cari TF atau titik bekunya. Ingat, TF ini rumusnya adalah TF0 dikurang delta TF. Karena pelarutnya adalah air, berarti TF0-nya adalah 0. Berarti 0 dikurang 0,93 atau sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Jadi titik didihnya adalah 100,26 derajat Celcius dan titik bekunya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk latihan, silakan adik-adik coba soal ini. Ingat, larutan NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.